Sebutan bintang fajar itu berasal dari kebiasaan orang zaman dulu yang menyebut planet Venus di pagi hari sebagai Lucifer. Karena fase pagi dari Venus dan juga kepercayaan mengenai malaikat yang jatuh, mitologi di zaman dulu menghubungkan Lucifer dengan bintang fajar yang jatuh dari langit. Bahkan di kitab umat Kristen dan juga Yahudi dalam Yesaya 14 ayat 12, bintang fajar diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi Lucifer. Semuanya ini guys sebenarnya itu berasal dari kepercayaan masa lalu mitologi klasik Yunani Romawi dan juga Mesopotamia sebelum agama Samawi itu berkembang. Kalau dalam mitologi Mesopotamia, Dewi Inanna atau Ishtar jatuh ke neraka setelah melawan para dewa dan bangkit kembali. Lalu ada juga Dewa Atar dari Kanaan yang mencoba untuk melawan Dewa Baal buat mengambil tahtanya. Karena gagal, Atar dikirim ke neraka dan menjadi penguasa di sana. Selain itu, pada era bait suci kedua umat Yahudi, kisah mengenai malaikat-malaikat yang jatuh dari langit mulai bermunculan. Malaikat seperti Azazel bersama bawahannya dikeluarkan dari surga dan juga dibuang ke neraka karena menghasut manusia. Nama Lucifer mulai lebih banyak digunakan setelah kekristenan tuh mulai berkembang di Eropa. Kayak udah gue sebut tadi tuh guys, nama Lucifer diterjemahkan dari bahasa Latin dan juga Yunani dalam Yesaya 14 ayat 12. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya tuh ayat tersebut bilang, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hal yang mengalahkan bangsa-bangsa." Bintang timur dan juga putra fajar dalam bahasa Latin dan juga Yunani udah jelas adalah si Lucifer. Mulai dari situ tuh guys, nama Lucifer dikaitkan dengan figur setan ataupun iblis. Dan melalui ayat itulah orang-orang tuh percaya kalau Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh dari surga dan juga masuk ke neraka. Selain itu, waktu abad pertengahan, para ahli teologi Kristen sih beranggapan kalau Lucifer di antara setan-setan lainnya adalah perwujudan dari dosa kesombongan atau kebanggaan. Kenapa bisa begitu guys? Ya nanti kita akan bahas deh kenapa Lucifer itu adalah makhluk yang sombong. Dalam kepercayaan Yahudi sendiri, bintang fajar tersebut kemungkinan besar lebih dikaitkan kepada Raja Babilonia yang disebut-sebut akan jatuh. Soalnya beberapa ayat yang ada di dalam kitab Yesaya lebih ditujukan kepada Raja Babilonia yaitu Nebukadnezar kedua guys. Namun karena translasi yang diberikan bahasa Yunani, Latin, dan Inggris, sebutan bintang fajar tersebut lebih terkait kepada Lucifer atau setan itu sendiri. Cuma anggapan bahwa Lucifer adalah makhluk yang jatuh dari surga semakin didukung di bagian lain dari kitab umat Nasrani. Contohnya aja di Lukas 10 ayat 18. Mulai dari sini, penjelasan mengenai Lucifer dan Satan ataupun iblis mulai bersinggungan. Soalnya dari sisi Lucifernya sendiri, sebenarnya dia hanyalah nama yang diberikan oleh manusia terhadap sosok Satan ataupun iblis. Namun yang pasti banyak orang yang setuju kalau Lucifer dulu sebenarnya adalah malaikat. Kalau dalam kepercayaan Yahudi dan kekristenan, Lucifer adalah malaikat yang memimpin pujian di surga. Namun karena kesombongannya, dia merasa lebih tinggi dari malaikat lain, bahkan melihat dirinya di atas Tuhan. Sementara dalam kepercayaan Islam, Tuhan tuh menciptakan manusia dan juga meminta semua malaikat untuk tunduk kepada Adam. Namun iblis menolak karena dia merasa manusia itu lebih rendah gara-gara diciptakan dari tanah. Soalnya iblis itu diciptakan dari api guys. Oleh karena itu, Lucifer, Satan ataupun iblis itu dibuang dari surga dan juga berdiam di neraka. Karena sifatnya yang jahat, Lucifer berusaha untuk melawan pengaruh dari Yang Maha Kuasa. Dan untuk mencapai apa yang dia inginkan, Lucifer menghasut manusia untuk melakukan kejahatan. Namun Tuhan tahu kalau manusia mampu untuk melawan pengaruh jahat tersebut. Dan ujungnya di saat kiamat tiba, Lucifer akan datang untuk melawan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadanya. Pastinya kalau kita bahas spesifik soal hal-hal tersebut tuh guys, video ini sih akan terlalu panjang dan juga nggak fokus. Jadi kaitan antara Lucifer, Satan, dan juga iblis kita selesaikan di sini dulu kali ya. Namun yang pasti, seperti berbagai macam nama yang Lucifer, Satan, ataupun iblis miliki, pasti ada banyak sekali versi yang bisa kita kupas. Banyak banget tuh guys, kisah dan juga cerita yang bisa mengungkap misteri mengenai makhluk penghasut yang jatuh dari surga. Kalau kalian memang ingin tahu lebih lanjut tentang cerita, kisah, atau mitologi dan legenda mengenai Satan atau iblis, sampai di kolom komentar ya.